Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dwi Alfitra dari kelas MM2 dengan NIM 0703222034. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yaitu kontrol optimal dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Rini Haldila Nasution. Di sini saya akan membahas secara mendalam mengenai konsep, metode, dan aplikasi dari kontrol optimal. Kontrol optimal merupakan cabang penting dalam teori sistem kontrol yang bertujuan untuk menentukan strategi kontrol terbaik guna mengoptimalkan kinerja suatu sistem berdasarkan kriteria tertentu. Bidang ini memiliki relevansi tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari rekayasa, ekonomi, hingga biologi. Dalam sesi ini, kita akan menjelajah prinsip-prinsip dasar yang melandasi kontrol optimal, meninjau beberapa metode matematis yang digunakan untuk menyelesaikannya, serta mengidentifikasi aplikasi-aplikasi praktis di dunia nyata. Pemahaman akan kontrol optimal sangat krusial bagi para insinyur dan peneliti yang berupaya merancang sistem yang efisien, stabil, dan berkinerja tinggi. Yang pertama ada definisi dan konsep dasar kontrol optimal. Kontrol optimal adalah pendekatan sistematis untuk menentukan input kontrol yang meminimalkan atau memaksimalkan fungsi biaya atau kinerja tertentu. Sambil memenuhi batasan-batasan sistem, fungsi biaya biasanya merupakan ukuran kinerja yang diinginkan, seperti konsumsi energi, waktu tempuh, atau akurasi lintasan. Masuk ke poin-poin yang pertama yaitu ada variabel keadaan atau state variable. Variabel keadaan adalah sekumpulan variabel yang sepenuhnya mendeskripsikan kondisi internal sistem pada waktu tertentu. Contohnya posisi dan kecepatan suatu objek. Selanjutnya ada fungsi biaya atau cost function. Fungsi biaya atau fungsi tujuan adalah ekspresi matematis yang mengukur kualitas kinerja sistem. Tujuannya adalah meminimalkan fungsi ini. Dapat berupa biaya akhir atau terminal cost atau biaya integral sepanjang waktu atau integral cost. Selanjutnya ada variabel kontrol atau control variables. Variabel kontrol adalah input yang dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi perilaku sistem seperti gaya dorong, tegangan listrik, atau laju aliran fluida. Selanjutnya adalah kendala. Kendala adalah batasan fisik atau operasional yang harus dipenuhi oleh sistem atau variabel kontrol, misalnya batas kecepatan, kapasitas tangki, atau daya maksimum. Selanjutnya ada formulasi masalah kontrol optimal. Secara umum, masalah kontrol optimal dapat diformulasikan sebagai berikut. Diberikan sistem dinamika yang dijelaskan oleh persamaan keadaan, temukan lintasan variabel kontrol UT dari waktu T0 ke TF yang meminimalkan fungsi biaya yaitu J. Rumusnya yaitu .xt sama dengan fxt ut t, di mana .xt yaitu vektor turunan variabel keadaan terhadap waktu. Fxt utt fungsi yang menggambarkan dinamika sistem. Xt yaitu vektor variabel keadaan pada waktu t. Ut yaitu vektor variabel kontrol pada waktu t. Sedangkan t sendiri yaitu dilambangkan waktu. Fungsi biaya seringkali memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana biaya akhir atau fungsi penalti pada keadaan akhir ditambah biaya instan atau fungsi Lagrange yang diintegrasikan sepanjang waktu. Solusi masalah kontrol optimal melibatkan penggunaan kalkulus variasi atau prinsip Pontryagin untuk menemukan lintasan kontrol yang optimal. Selanjutnya yaitu metode-metode penyelesaian kontrol optimal. Ada beberapa metode utama untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal, masing-masing dengan keunggulan dan keterbatasannya sendiri. Yang pertama ada kalkulus variasi. Metode klasik yang digunakan untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsional. Ini melibatkan persamaan Euler-Lagrange. Metode ini cocok untuk masalah analitis yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu prinsip minimum Pontryagin. Ini adalah generalisasi dari kalkulus variasi. Sangat ampuh untuk masalah dengan kendala pada variabel kontrol atau kendala tidak sama. Prinsip ini memperkenalkan variabel cojoint atau costates dan fungsi Hamilton untuk mengubah masalah optimasi menjadi masalah titik pelana. Selanjutnya yang ketiga, pemrograman dinamis atau dynamic programming. Didasarkan pada prinsip optimalitas Bellman yang menyatakan bahwa lintasan optimal memiliki sifat bahwa setiap sublintasan dari lintasan optimal itu sendiri juga optimal. Ini dapat digunakan untuk masalah kontrol optimal diskrit dan kontinu.
seringkali dengan pendekatan numerik, misalnya melalui persamaan Hamilton, Jacobi, dan Bellman. Yang keempat yaitu metode numerik. Untuk masalah yang kompleks atau nonlinear, metode numerik seringkali diperlukan. Ini termasuk metode gradien, metode quadratic sequential atau SQP, metode penalti, dan berbagai algoritma optimasi nonlinear lainnya. Metode ini mengapromasi solusi optimal secara iteratif. Selanjutnya yaitu ada aplikasi kontrol optimal dalam berbagai bidang. Kontrol optimal memiliki spektrum aplikasi yang sangat luas, membuktikan fleksibilitas dan kekuatan kerangka kerjanya dalam menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks. Yang pertama yaitu ada teknik dirgantara, optimalisasi lintasan roket, satelit, dan pesawat terbang untuk efisiensi bahan bakar, akurasi pendaratan, atau waktu tempuh minimum. Selanjutnya ada robotika, perencanaan gerakan robot yang efisien, kontrol lengan robot untuk tugas presisi, atau navigasi otonom dengan konsumsi energi minimal. Yang ketiga yaitu ekonomi dan keuangan, optimalisasi investasi portofolio, manajemen persediaan, atau perumusan kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan maksimal atau inflasi minimal. Selanjutnya yaitu proses kimia, optimalisasi suhu, tekanan, dan laju aliran dalam reaktor kimia untuk memaksimalkan hasil produk atau meminimalkan biaya operasional. Selanjutnya ada sistem tenaga listrik, optimalisasi penjadwalan pembangkit listrik untuk meminimalkan biaya produksi atau kontrol jaringan listrik untuk menjaga stabilitas tegangan. Yaitu selanjutnya biologi dan kedokteran, optimalisasi dosis obat dalam terapi atau kontrol sistem biologis seperti glukosa dalam darah untuk pasien diabetes. Selanjutnya ada otomotif, optimalisasi konsumsi bahan bakar pada kendaraan hibrida atau kontrol jelajah adaptif untuk kenyamanan dan keamanan. Yang terakhir ada lingkungan, optimalisasi pengelolaan sumber daya air atau kontrol polusi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Setiap aplikasi menyoroti kemampuan kontrol optimal untuk mencapai tujuan yang spesifik sambil menghormati batasan-batasan sistem yang melekat. Selanjutnya ada studi kasus sederhana, kontrol pesawat tanpa awak atau drone. Bayangkan sebuah drone yang perlu bergerak dari titik A ke titik B secepat mungkin, sambil menjaga agar ketinggiannya tidak melebihi batas aman dan tidak menabrak objek di sekitarnya. Ini adalah masalah kontrol optimal klasik. Yang pertama yaitu sistem, dinamika drone, yaitu posisi, kecepatan orientasi, dan lingkungan, yaitu rintangan ketinggian maksimum. Yang kedua ada variabel keadaan, posisi dilambangkan X, Y, dan Z. Kecepatan dilambangkan Fx, Fy, dan Fz, dan orientasi yaitu sudut Euler. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu gaya dorong motor drone atau besaran dan arah, atau sudut kemiringan. Yang keempat ada fungsi biaya, meminimalkan waktu tempuh ke titik B atau meminimalkan konsumsi energi. Yang terakhir ada kendala, ketinggian drone yaitu dilambangkan Z kurang dari Zmax, posisi yaitu XY tidak boleh melewati daerah rintangan atau batas daya motor. Penyelesaian masalah ini akan memberikan lintasan dan input kontrol motor yang optimal agar drone sampai di tujuan dengan cepat dan aman, menghindari tabrakan dan tetap di bawah batas ketinggian. Selanjutnya ada contoh soal sederhana, yaitu pengisian tangki optimal. Asumsikan kita memiliki tangki air dengan laju pengisian UT dan lanjut kebocoran konstan. Kita ingin mengisi tangki dari volume awal X0 ke volume akhir yaitu XF dalam waktu T, dengan meminimalkan total energi, misalnya biaya pompa, yang digunakan. Laju pengisian UT memiliki batas UT lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari U besar max. Formulasi masalah. Sistem dinamika yaitu .xt sama dengan UT dikurang K, di mana .xt adalah volume air dalam tangki pada waktu T. UT adalah laju pengisian, dan K adalah laju kebocoran konstan. Fungsi biaya atau ingin meminimalkan energi diasumsikan proporsional dengan U kuadrat T. Rumusnya yaitu J sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas T, U kuadrat T dt. Dengan kendala yaitu yang pertama kendala awal, X0 sama dengan X0. Keadaan akhir yaitu XT besar sama dengan XF. Batas kontrol yaitu UT lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari U besar max. Pendekatan solusi menggunakan prinsip minimum Pontryagin.
Bentuk Hamiltonnya adalah H besar sama dengan U kuadrat ditambah lambda dikali U dikurang K, di mana lambda adalah variabel conjoint. Dengan menerapkan kondisi optimalitas dan kendala, akan ditemukan bahwa UT cenderung menjadi fungsi konstan atau berubah secara linier, disesuaikan dengan batas U besar max dan kebutuhan untuk mencapai XF pada waktu T. Solusi optimal akan melibatkan pengisian dengan laju konstan yang memadai untuk mencapai volume target tepat waktu, mungkin dengan laju maksimum U besar max jika diperlukan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kontrol optimal adalah alat matematis yang sangat kuat untuk merancang sistem yang berkinerja tinggi dan efisien di bawah batasan tertentu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar, metode penyelesaian dan penerapannya, kita dapat membuka potensi besar dalam berbagai bidang teknik dan sains. Yang pertama ada poin kunci. Kontrol optimal berfokus pada optimasi kinerja sistem berdasarkan fungsi biaya yang ditentukan. Yang kedua, metode seperti kalkulus variasi, prinsip minimum Pontryagin, dan pemrograman dinamis menyediakan kerangka kinerja untuk penyelesaian analitis dan numerik. Aplikasi kontrol optimal sangat beragam, dan dari eksplorasi antariksa hingga manajemen rantai pasokan. Yang kedua ada tantangan arah masa depan. Mengatasi ketidakpastian atau stochastic optimal control dan gangguan eksternal. Mengembangkan algoritma untuk sistem skala besar dan kompleks atau high dimensional systems, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran mesin atau machine learning untuk kontrol adaptif dan prediktif. Pengembangan perangkat lunak dan komputasi yang lebih efisien untuk masalah real time. Kontrol optimal akan terus menjadi bidang penelitian yang dinamis dan relevan, seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kompleksitas sistem yang perlu kita kelola. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.